Baiklah semuanya, sebelum Ibu mulai pembelajaran kita hari ini, tolong perhatikan dulu tempat duduknya. Apabila belum rapi, tolong dirapikan. Dan kalau masih ada sampahnya di bawah meja, di bawah laci, tolong untuk dibuang ke kotak sampah terlebih dahulu. Sudah? Sudah siap belajar hari ini? Alhamdulillah. Oke, Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga anak-anak semua berada dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam memahami ilmu yang akan dipelajari. Ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doanya. Amin. Terima kasih. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Nia Rahmadani, Nindya Puspa Olivia, Novita Fitriana, Pandi Saputra, Penti Zulita, Febi Yolanda, Rani Putri Oktavia, Rani Tri Utami, Reka Yuningrum, Rifki Hadiansa, Ridha Ilahi. Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Oke, baiklah anak-anak. Sekarang Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Boleh, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Boleh angkat tangannya. Oke, silakan. Betul sekali, bahwa materi kita minggu lalu adalah kita sudah membahas mengenai pernikahan di dalam Islam. Bahwa pernikahan di dalam Islam adalah akad yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pernikahan dipandang sebagai ibadah dan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagus. Baiklah anak-anak, pernahkah anak-anak mendengar adanya perselisihan dalam sebuah keluarga karena pembagian harta peninggalan orang tua? Menurut anak-anak Ibu, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ayo, ada yang bisa? Benar sekali, salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman tentang aturan pembagian warisan. Padahal Islam telah mengatur pembagian harta warisan secara jelas dan adil agar tidak menimbulkan perselisihan. Selanjutnya, pada hari ini kita akan membahas mengenai hukum pada hari ini kita akan membahas mengenai hukum kewarisan Islam. Adapun TP pada pertemuan kita kali ini adalah yang pertama, dapat menjelaskan pengertian hukum kewarisan Islam, dan yang kedua, dapat menjelaskan ketentuan hukum kewarisan Islam. Baiklah anak-anak, istilah waris tentu sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Warisan sering dipahami sebagai harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Namun dalam Islam, warisan tidak hanya dipahami sebagai pembagian harta semata, ada aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah yang harus dipatuhi. Hukum kewarisan Islam adalah ketentuan syariat yang mengatur perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis. Nah, dengan adanya aturan tersebut, pembagian harta dapat dilakukan secara adil dan terhindar dari sikap saling berebut ataupun menzalimi hak orang lain. Nah, menurut anak-anak, mengapa pembagian warisan perlu diatur oleh syariat Islam?
Oke, benar. Aturan warisan bertujuan menjaga keadilan, menjaga hak ahli waris, serta mencegah timbulnya perselisihan dalam keluarga. Baiklah, anak-anak. Selanjutnya, anak-anak akan mempelajari beberapa ketentuan dalam hukum kewarisan Islam. Sebelumnya, Ibu akan mencatat terlebih dahulu supaya kita mudah dalam belajarnya. Yang pertama ada rukun waris. Ada yang tahu apa saja rukun waris? Rukun waris terdiri dari pewaris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta. Yang kedua, pewaris. Yang ketiga, ahli waris. Yang keempat, harta warisan. Nah, rukun waris adalah unsur-unsur yang harus ada agar proses pewarisan dapat berlangsung. Yang pertama apa rukun waris? Yang pertama adalah pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Yang kedua, ahli waris. Ahli waris itu adalah orang yang berhak menerima warisan. Yang ketiga, harta warisan. Harta warisan yaitu harta peninggalan yang akan dibagikan. Nah, jika salah satu rukun tersebut tidak ada, apakah proses pewarisan dapat dilaksanakan? Benar, tentu saja tidak, karena ketiga rukun tersebut harus ada ya. Yang selanjutnya adalah syarat waris. Nah, selain rukun terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat waris tersebut diantaranya yang pertama, pewaris benar-benar telah meninggal. Yang kedua, ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Dan yang ketiga, hubungan antara pewaris dan ahli waris dapat dibuktikan. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya sebab-sebab mendapatkan warisan. Ada beberapa sebab seseorang dapat memperoleh warisan. Yang pertama, hubungan nasab atau hubungan darah seperti anak, orang tua, dan saudara. Yang kedua, hubungan pernikahan yaitu suami atau istri. Dan yang ketiga, wala. Ada yang tahu apa itu wala? Ya, wala itu hubungan karena memerdekakan hamba sahaya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Berarti lanjut. Yang selanjutnya, penghalang waris. Nah, tidak semua orang dapat menerima warisan. Ada beberapa hal yang dapat menghalangi seseorang memperoleh hak waris. Di antaranya yang pertama, membunuh pewaris. Yang kedua, perbedaan agama menurut ketentuan fikih yang berlaku. Dan yang ketiga, status perbudakan pada masa dahulu. Mengapa orang yang bunuh pewaris tidak berhak menerima warisan? Ada yang tahu kenapa? Benar, hal tersebut untuk mencegah kejahatan dan menjaga keadilan. Selanjutnya, golongan ahli waris. Nah, golongan ahli waris ini diantaranya anak laki-laki dan anak perempuan, suami dan istri, ayah dan ibu, kakek dan nenek dalam kondisi tertentu, serta kerabat lain sesuai ketentuan syariat. Nah, pembagian masing-masing ahli waris ini telah diatur secara rinci dalam ilmu faraid. Oke, dari penjelasan yang telah Ibu berikan, dapat dipahami bahwa hukum kewarisan Islam merupakan aturan yang lengkap dan bertujuan mewujudkan keadilan dalam keluarga. Oleh karena itu, mempelajari hukum waris menjadi penting agar tidak terjadi perselisihan ketika menghadapi persoalan warisan dalam kehidupan nyata. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak Ibu terhadap materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, Ibu ingin anak-anak Ibu menyiapkan handphonenya masing-masing. Silakan buka
website Geniali, kemudian masukkan kode permainan yang sudah Ibu share ke grup kelas. Sudah semuanya? Oke, perhatikan aturan permainan berikut. Baca soal dengan teliti ya. Pilih jawaban yang paling tepat. Jawaban yang benar dan cepat akan memperoleh poin yang lebih tinggi. Harus jujur dan suportif ya. Oke, apakah semuanya sudah siap? Kita akan mulai kuis dengan membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan dikerjakan. Oke, alhamdulillah sebagian besar anak-anak sudah menjawab dengan tepat. Perhatikan kembali alasan dari jawaban yang benar agar pemahamannya semakin kuat ya. Sudah selesai semuanya? Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Ibu sangat mengapresiasi usaha dari anak-anak Ibu semuanya. Oke, setelah mengikuti kuis tadi, mari kita melakukan refleksi. Ibu akan bertanya, siapa yang dapat menjelaskan pengertian hukum kewarisan Islam? Ayo, siapa yang dapat menjelaskan pengertian hukum kewarisan Islam? Angkat tangannya. Bagus. Nah, selanjutnya, apa saja ketentuan hukum kewarisan Islam yang telah dipelajari hari ini? Oke, sangat baik. Ketentuan tersebut meliputi rukun waris, syarat waris, sebab-sebab memperoleh warisan, penghalang waris, dan golongan ahli waris. Selanjutnya, apa hikmah yang dapat diambil dari adanya aturan waris dalam Islam? Benar, aturan waris mengajarkan keadilan, tanggung jawab, serta menjaga keharmonisan keluarga. Oke, baiklah anak-anak, pada pertemuan hari ini kita telah mempelajari bahwa hukum kewarisan Islam merupakan aturan syariat mengenai perpindahan harta peninggalan kepada ahli waris yang berhak. Anak-anak juga telah memahami berbagai ketentuan hukum kewarisan Islam yang menjadi dasar dalam pembagian warisan. Semoga ilmu yang diperoleh dapat menambah wawasan dan menjadi bekal kita ketika menghadapi persoalan dalam kehidupan masyarakat. Nah, untuk pertemuan berikutnya, Ibu meminta untuk anak-anak Ibu mempelajari kembali materi hari ini karena akan dibahas contoh perhitungan pembagian harta warisan menurut Islam di minggu depan. Nah, mari kita tutup pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, boleh kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Amin. Oke, Ibu tutup hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.